Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Febrianis, saya perwakilan dari tim Talenta AI, tim 2. Di sini saya akan mempresentasikan final project kami, di mana kami mengembangkan sebuah aplikasi bernama Bacara, berguna untuk meningkatkan tingkat literasi membaca berbasis AI. Untuk anggota tim kami terdiri dari 2 orang berspesialisasi di data, 2 orang berspesialisasi di cyber security, dan 4 orang berspesialisasi di artificial intelligence. Untuk problem statement dari pengembangan aplikasi kami, yang pertama adalah tingkat literasi di Indonesia yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil asesmen dari PISA, Program of International Study Assessment di tahun 2019, Indonesia masih berada di peringkat 62 dari 70 negara. Kedua adalah anak-anak di Indonesia membutuhkan alat bantu belajar membaca yang dapat mengajarkan membaca secara mudah dipahami dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, di mana tingkat buta huruf masih tinggi di Indonesia, khususnya para lansia di daerah. Hal ini juga mempengaruhi tingkat literasi di Indonesia. Untuk target dari pengembangan aplikasi kami adalah anak-anak di usia prasekolah dan sekolah, guru dan staf pengajar, lalu lansia yang mengalami buta huruf. Untuk solusi yang kami tawarkan dari pengembangan aplikasi ini, yang pertama adalah kami membuat aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mengeja huruf sebagai dasar dari kemampuan membaca. Lalu kami juga membuat aplikasi ini tidak hanya untuk mengeja huruf, namun juga dapat untuk mengeja suku kata, kata, kalimat, hingga ke depannya pengguna dapat membaca dengan secara mudah dipahami dan menyenangkan untuk proses belajarnya. Sehingga ke depannya kami harap proses ini dapat meningkatkan minat membaca dan minat untuk belajar. Selain itu, aplikasi ini juga kami buat dengan fitur bertingkat, beginner, intermediate, and advanced. Di sini dengan maksud untuk menarik minat membaca dan meningkatkan tingkat literasi hingga mengurangi tingkat buta huruf. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan unique value proposition dan bisnis model dari aplikasi ini. Unique value proposition dari aplikasi ini adalah aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan dan dimengerti oleh pengguna. Yang kedua, pendekatan model belajar yang dirancang agar proses belajar membaca menjadi menyenangkan melalui penggunaan tampilan visual dan suara yang menarik. Tiga, aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan yang ingin meningkatkan kemampuan belajar membacanya. Aplikasi ini juga berpotensi untuk diaplikasikan pada subjek pembelajaran lainnya. Bisnis model. Untuk saat ini, aplikasi ini masih berfokus pada tahap pengembangan aplikasi dan masih terbatas penggunaannya untuk target user yang memerlukan kemampuan membaca pada tahap awal. Lebih lanjutnya, untuk target penggunaan tingkat lanjut, aplikasi ini akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya apabila aplikasi ini mendapatkan respon yang baik dengan kenaikan pengguna aplikasi dalam jangka waktu setengah tahun. Kami selanjutnya akan mengajukan aplikasi ini kepada pihak-pihak terkait dan berencana untuk menerbitkan aplikasi ini untuk masyarakat umum agar dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan meningkatkan kualitas literasi masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan penjelasan di slide sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dari tim Cybersecurity. Pada workflow didahului dengan inisiasi ide, kemudian menentukan ide yang akan digunakan oleh tim. Secara garis besar, setelah ide yang akan digunakan telah ditentukan oleh tim, langkah selanjutnya maka akan dilakukan beberapa proses oleh tim Cybersecurity. Pertama, tim lead dan tim cybersecurity membuat sebuah domain, kemudian dilanjutkan membuat user baru untuk anggota kelompok, kemudian dilanjutkan membuat grup guna mengelabkan anggota kelompok, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan per user MFA atau
multi-factor authentication untuk keamanan user, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pemberian roles. Pemberian roles untuk tim cybersecurity yaitu roles global admin, dan untuk tim AI dan data diberikan roles app developer. Kemudian proses yang dilakukan selanjutnya oleh tim data pertama adalah membuat akun Azure Storage, kemudian dilanjutkan dengan membuat setup dan deploy, kemudian dilanjutkan dengan membuat blob container, kemudian dilanjutkan dengan membuat Azure Blob Storage, kemudian dilanjutkan dengan proses yang terakhir yaitu mengimpor sampel data. Dan yang terakhir, proses yang dilakukan oleh tim Artificial Intelligence yaitu membuat aplikasi. Dengan tahap pertama yaitu menentukan model aplikasinya, kemudian dilanjutkan dengan membuat text from picture recognizer, kemudian dilanjutkan dengan membuat convert text to speech application, kemudian dilanjutkan dengan mentraining model di aplikasi. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai what's next dari project ini. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan atau melengkapi fitur yang ada di aplikasi, dan yang kedua yaitu mengaplikasikan untuk mata pelajaran atau yang lain atau bahasa yang lain. Untuk melengkapi fitur pada aplikasi terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama tahap intermediate untuk suku kata, kata dan kosakata. Yang kedua advance untuk pelafalan kalimat dan pembacaan bagian atau passage. Untuk poin kedua, penerapan aplikasi untuk mata pelajaran atau bahasa lain, yaitu digunakan sebagai teaching tools atau alat bantu mengajar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memberikan gambaran atau demo mengenai aplikasi yang kami telah kerjakan sebelumnya, yaitu Bacara. Dapat dilihat pada video berikut ini. Berikut adalah resource yang kami gunakan berbasis Cloud Microsoft Azure. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.